Jangan membayangkan bahwa digital marketing itu kayak bikin kolam ikan yang Anda mau pancing kayak begitu. Itu analogi yang sering dipakai banyak orang, tetapi itu meminimalkan atau mengecilkan arti dari customer journey itu sendiri. Oke, guys, kalau Anda sudah nonton video saya yang kemarin, Anda tahu bahwa customer journey harus dibangun, yaitu orang diajak masuk, kemudian begitu masuk dikasih email 1, 2, 3, diedukasi. Di email keempat, 5, atau bahkan kalau kemarin saya pernah jualan kelas gitu, email ke-10 atau 15 saya baru jualan. Jadi memang panjang. Tiap produk berbeda. Oke, so ini ada sebuah feedback atau pertanyaan dari banyak orang yang masuk ke saya dan cukup menarik. Konteksnya begini. Dan saya nggak mau pakai Tribelio sekarang, at least sekarang. Saya mau pakai nanti akhir tahun aja. Saya nanyakan kenapa kok akhir tahun? Emang kenapa? Karena saya baru mulai dari nol dan saya mau mengembangkan YouTube saya dulu. Jadi saya mau build YouTube saya dulu sehingga followersnya, subscribernya banyak, sama ya maksudnya YouTube dan Instagram, supaya subscribernya banyak. Nah nanti ketika sudah banyak saya akan ajak masuk ke Tribelio. Itu baru cocok. Nah pemikirannya seperti itu teman-teman. Nah itu benar atau salah? Oke, sekarang saya ajak Anda untuk berdiskusi tentang apa sih sebenarnya yang disebut dengan customer journey itu. Oke, customer journey. Customer itu sendiri adalah orang. Like kayak, Anda satu orang gitu. Jangan membayangkan bahwa digital marketing itu kayak bikin kolam ikan yang Anda mau pancing kayak begitu. Itu analogi yang sering dipakai banyak orang, tetapi itu meminimalkan atau mengecilkan arti dari customer journey itu sendiri. Seolah-olah kalau kolamnya penuh ikan, kita gampang banget untuk mancingnya. Bukan seperti itu, teman-teman. Kolam ikan tidak punya algoritma. Di Facebook kita ada algoritma, di Instagram kita ada algoritma, di YouTube kita ada algoritma. Jadi nggak segampang kayak, oke, kalau follower saya banyak, ya udah saya jualan aja kayak gitu. Tinggal kumpulin dulu orangnya. Nggak. Jadi ide awalnya, ide yang salah, saya tulis dulu biar Anda tahu. Ide yang salah adalah sosial media dibuat di sini. Kalau followernya udah banyak, baru diajak masuk ke Tribelio. Gitu. Oke. Apa sih kesalahannya kayak begini? Pertanyaan saya begini. Ketika Anda membangun, sekarang video ini dibuat di bulan akhir April. Katakanlah bulan 5 gitu ya. Awal Mei gitu. Sampai Anda mau masuk ke Tribelio itu bulan berapa tadi? Ini Mei gitu ya. Akhir tahun misalkan Desember gitu. Desember bulan 12. Maka jarak antara ini adalah 7 bulan. Mungkin dalam 7 bulan Anda berhasil membangun sosial media Anda dari nol menjadi 5.000, atau mungkin bisa 10.000, 20.000, 30.000 followers. Pertanyaan saya begini. Di sini pertanyaannya adalah, orang yang join pertama, satu orang ini yang join, follow Anda, suka banget dengan konten Anda, di awal Mei, dia harus nunggu 7 bulan untuk mendapatkan konten yang keren banget. Dan akhirnya Anda jualan di sini. 7 bulan, men. Kira-kira orang itu akan stick ngeliatin terus gak 7 bulan itu? What if dia tertarik hanya di awalnya aja? Seru banget ya, following semuanya. Wah, ini seru banget nih. Habis itu kena konten yang lain, karena sosial media itu penuh dengan distraction, noise, akan penuh dengan konten lain, dia melupakan konten Anda lagi dan Anda tidak dibuka. Begitu Instagram Anda tidak dibuka atau YouTube Anda tidak dibuka, maka ketika Anda posting video baru atau foto baru, notifikasinya tidak dimunculkan ke orang tersebut. Berarti yang Anda kumpulkan selama 7 bulan sebelum masuk ke Desember ini, mungkin orang-orang yang akan join adalah orang-orang yang di sini doang. Ini akan join. Nah, orang-orang yang di sini hilang, men, gone. Itu kejadiannya kayak begitu. Jadi kalau Anda ngumpulin orang nunggu kayak, oke, saya tunggu kayak let's say 10.000 dulu follower saya, maka mungkin cuma 1.000 atau 2.000 doang yang akan mau masuk ke sini. Sementara yang di belakang sini, yang 8.000 orang ini, Anda posting aja udah nggak muncul di depan dia, di feed dia itu udah nggak muncul. Berarti ada 8.000 orang yang sebenarnya Anda kumpulkan untuk dibuang. Kebayang nggak di sini? Ini adalah ide yang salah. Bahwa Anda harus nunggu followers Anda penuh dulu, gede dulu, baru dimasukin sebuah komunitas, diedukasi. Ini pemikiran yang sangat-sangat salah. Karena Anda ngumpulin untuk dibuang. Ketika saya membangun sebuah tribe, ketika saya membangun sebuah bisnis, saya malah berpikir itu di depan.
Ini tuh adalah hal pertama. Ini urusan belakang malahan. Ini pertama guys. Ini terakhir. Ini loh yang salah banget di pemikiran banyak orang. Why? Karena saya harus yakin funnel saya, tribe saya, email saya, kalau dikasih orang, ini akan convert. Itu prioritas saya. Kalau ini dikasih orang convert, maka sosial media itu adalah traffic untuk ngebawa orang sebanyak mungkin masuk ke sini. Bukan orang dikumpulin untuk dibuang dan Anda buang-buang waktu, energi, duit di depan, mesin uang Anda belum jadi. Ini kesalahan yang fatal banget. Oke, semoga dari sini Anda mulai paham. Mesin uang, funnel, conversion, jadi dulu, baru bawa traffic masuk. Jangan berharap punya traffic, tapi mesin uangnya belum jadi. Funnelnya belum jadi. Conversionnya kagak ada. Anda ngulang lagi nantinya di sana. Ya, ini udah gede, di conversion ini kok nggak jalan ya? Kayaknya enakan di sini saja. Akhirnya kayak begitu. Karena Anda salah fokus, salah prioritas. Nah, sekarang. Kebayang ya, si orang tadi. Maka idenya yang benar, ide yang benar, saya tulis di sini ya. Ide benarnya adalah siapa target market Anda tadi? Ini, orang ini. Nah, kemudian ketika dia pertama kali bersentuhan dengan Anda, ketemu sosial media Anda, ngelihat Instagram, YouTube. What is the next logical step yang harus dia ambil kalau dia tertarik? Apa? Dari hari pertama. Oke, menarik banget ya kontennya dia ya. Saya pengen tahu lebih lanjut. Cepet. Jadi page-nya itu cepet. Mumpung orang masih interested. Kalau disuruh nunggu 7 bulan, interestnya udah hilang. Dia udah pindah ke tempat lain. Anda mau jualan tuh window, rentang waktu interestednya dia itu sudah hilang, baru Anda berjualan. Habis Anda maksa copywriting dan sebagainya Anda buat. Padahal di awal banget ketika dia ketemu, itu mungkin masih hot-hotnya dia. Masih kayak penasaran banget, ini apaan sih? Saya follow, kok kayaknya seru banget ya. Gitu. Oke? Nah, what is the next logical step? Misalkan Anda kasih offer, apapun itu bentuknya di sini, Anda kasih offer untuk langsung masuk ke email. Or masuk ke tribe. Nah, begitu dia masuk, langsung dapat ebook, tips, newsletter, apapun itu, diskon, whatever. Kemudian diedukasi di sini. Hari 1 diedukasi, hari 2 diedukasi, hari ketiga diedukasi. Nah, di sini jualan gitu. Terserah ya, mau hari ketiga jualan, hari pertama jualan juga terserah. Itu nanti kita akan discuss lebih lanjut tentang teknik optimasi gimana mulai menjual. Bisa aja sebelum di sini hari ke-0 udah mulai dijual, itu bisa aja. Saya udah ngelakuin itu juga. Di landing page begitu dia masuk, subscribe itu dijualin something. Itu saya udah bahas di video saya. Tapi intinya adalah Anda jangan sampai salah langkah dengan membuang orang yang harusnya Anda kumpulkan untuk dimasukkan, tapi karena kena algoritma Facebook, Instagram, dan YouTube, orang-orang yang di awal tadi sudah tidak lihat postingan Anda lagi. Baru Anda ajak masuk yuk. Percuma, yang kena yang belakang. Jadi harusnya adalah memang dari awal semuanya ini didesain utuh lengkap. Jadi begitu orang masuk itu langsung hari pertama langsung masuk semua. Jadi mumpung dia masih fresh, mumpung dia masih hot, dia dapat edukasinya semua. Kemudian dia tertarik untuk beli dan akhirnya membeli produk Anda. Bahkan dia merekomendasikan, bahkan dia akhirnya cerita-cerita ke teman-temannya yang lain. Itu adalah experience yang menarik. Experience yang tidak menarik adalah saya tertarik, saya follow, nggak ada apa-apa ya. Saya cuma dikasih konten-konten gini doang ya. Tempat lain juga banyak konten kayak begini sih. Nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan, nggak ada seru-serunya, nggak ada teman-temannya, ya cuma begini doang. Dan saya harus nunggu 7 bulan untuk masuk ke komunitasnya. This is insane. Kalau Anda mau belajar masak, misalkan, literally Anda ketemu, misalkan ada Instagram tentang masak, habis itu Anda langsung tertarik kan, kayak mana resepnya? Punya resep yang lain nggak dia? Dia punya buku resep nggak? Dia punya kelas nggak? Dia punya komunitas nggak masak nggak? Saya pengen tahu dong. Kan seperti itu. Tapi kalau Anda cuma posting satu, memasak indah, memasak ini, quote sana, quote sini gitu kan. Biasanya kayak gitu kan, bikin quote banyak banget, carousel sana sini. Berharap itu sesuatu yang valuable, tapi tidak actionable. Valuable tapi tidak actionable. Nggak ada gunanya. Ya, jadi dia akan pindah ke tempat lain, tempat masak lain, misalkan yang ngajarin masak yang lain. Tapi di sana seru banget. Tiba-tiba diajak ada komunitasnya. Tiba-tiba ada challenge, tantangan memasak bersama A. Gitu. Kemudian ada lagi dia, ternyata dia jualan alat masak X yang, wow, ini seru banget nih. Di situ nggak ada. Mana yang dipilih? Itu yang dicari, guys. Jadi jangan posting something yang valuable tapi nggak actionable. Kita ngomongin sudah next level.
Anda nggak mau cuman kayak promosi quote-quote carousel konten kayak gitu doang, tips-tips doang, tapi habis itu nggak actionable. So, hopefully video ini memberikan Anda wawasan bahwa penting sekali, crucial sekali untuk membangun funnel itu di awal banget. Jadi jangan sampai salah bahwa ini nomor 1, ini nomor 2. Mesin uang jadi dulu, baru traffic didatangkan, bukan sebaliknya. Alright, so hopefully video ini memberikan Anda banyak insight. Thank you so much guys, and see you in the next video. Bye-bye.